Oke, kita mulai aja Mas Ajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى من صام رمضان إيمانا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita niatkan semuanya lillahi taala, niat belajar dan mengajar lillahi taala. Semoga di waktu-waktu kesibukan kita luangkan untuk belajar. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita dan orang lain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang namanya sholat jenazah dan sholat jamaah. Sholat jamaah dan sholat jenazah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sholat sunnah. Sholat sunnah bisa diartikan sholatun nafilah, yaitu eh, kata apa namanya sinonimnya dari kata sinonim daripada sholat sunnah itu sholatun nafilah. Nah, di sini disebutkan as-salawatul masnunah. Nah, kalau di sini salawatul masnunah, as-salawatul masnunah maksudnya salat yang disunahkan itu apa saja? Wal aidani wal kusufani wal witru. Nah, salat sunnah itu yaitu wal aidani, dua id. Maksudnya dua id di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani. Kusufan ini gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu dinamakan khusufus syamsi. Kalau gerhana bulan khusuful qamar. Pakai kho. Wal witru dan witir. Nah, di sini witir menurut mazhab Syafi'i, menurut jumhur ulama adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi menurut mazhab Hanafi wajib, hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian sunanun muakkadatun. Nah, ketiga sholat ini hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah wairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu yang sangat-sangat ditekankan, sunnah wairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Wakadha rawatibus shalah. Nah, kemudian selain daripada tiga ini juga sholat rawatib. Sholat rawatib itu ya apa namanya ba'diyah dan qobliyah. Nanti kita bahas. Wadduha wat tarawih. Kemudian sholat duha dan sholat tarawih juga termasuk sunnah muakkadah. Hmm. Sunanullah fadlun wa thawabun azimun. Jadi sholat duha tarawih itu semua sunnah-sunnah dan mempunyai keutamaan dan berpahala bagi yang mengerjakannya. Mendapatkan pahala yang sangat agung, mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan apa namanya an-naflu. Nah, an-naflu kan sinonim daripada al-masnun atau sunnah adalah an-naflu. Apa sih artinya an-naflu? An-naflu itu dalam bahasa artinya adalah az-ziyadah, artinya tambahan. Tambahan. Jadi misalkan sholat fardu, kita di dalam sholat fardu kan biasanya nggak khusyuk atau misalkan ada kecacatan sedikit, maka tambalannya sebagai tambalan adalah sholat nafil atau sholat sunnah, imma sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Wa syar'an, nah syar'an ma talahu syari' talaban ghairu jazim. Nah, di sini pengertian nafil itu sama seperti pengertian sunnah, yaitu ma talabahu syari' talaban ghairu jazim. Sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya tetapi bukan untuk dipaksa. Ghairu jazim, permintaannya itu bukan bukan untuk dipaksa. Berbeda halnya dengan wajib.
Kalau wajib itu matolabus syari' talaban jaziman. Jadi sesuatu yang diminta Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sedikit dipaksa. Lah hukumnya apa? Hukum sunnah itu, hukum sunnah bagi yang mengerjakan itu mendapatkan pahala, bagi yang meninggalkan ya nggak mendapat apa-apa gitu. Kemudian eh, wasunnah al-mu'akkadah ya ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sunan. Nah, sunnah mu'akkadah itu apa? Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan, sangat tekun dalam mengerjakan sholat sunnah mu'akkadah. Kemudian, lah di sini ada sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara tidak berjamaah. Nah, yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan, maksudnya yang disunnahkan sholat sunnah tersebut untuk berjamaah adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu disunahkan berjamaah. Nah, misalkan nih, Bang Acep, misalkan Bang Acep lupa, misalkan lagi sakit atau lagi ada keperluan ketika sholat Idul Fitri, terus lewat. Jadi waktu sholat Idul Fitri kan dari syuruk sampai dari apa namanya ketika matahari setinggi tombak sampai duhur itu waktu waktu dilaksanakannya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Lah, kok qadarullah Mas Ajab ini lupa atau ada kegiatan apa? Lah itu boleh dikodok sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, cara kodoknya ya sama, tata cara sholatnya sama, lah tetapi cara kodoknya itu ya sendiri gitu, sendiri, boleh berjamaah juga. Misalkan habis zuhur baru ingat, oh ya saya belum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nggak apa di kodok itu masih mendapatkan pahala sholat sunnah. Kemudian sholat kusufain, sholat yaitu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari itu juga termasuk sunnah yang disunnahkan dengan berjamaah. Kemudian sholat minta hujan, sholat taraweh, kemudian sholat witir Ramadan. Kemudian yang berkenaan dengan sholat taraweh ini memang di dalam madhab Syafi'i adalah jumlah rakaat adalah 20 rakaat sholat taraweh ditambah 3 witir jadi 23 rakaat. Tetapi ada sebagian ulama seperti halnya Imam As-Suyuti itu berpandangan bahwasanya sholat tarawih itu 11 rakaat. Ala kulli hal semuanya baik. Eh, apa namanya masalah jumlah ini memang berbeda, tetapi insya Allah pahalanya sama. Jadi misalkan sholatnya kebiasaan sholat di masjid tersebut cepat, maka diutamakan untuk sholat yang 20 rakaat. Tetapi kalau kebiasaan sholat di masjidnya itu lama, nah, maka diutamakan yang mengambil pendapat yang 11 rakaat. Seperti itu. Di dalam madhab Syafi'i pun tetap sah. Sholat 11 rakaat, sholat tarawih tetap sah. Tetap dihitung berpahala. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak disunahkan sholat berjamaah. Contohnya apa? Artinya apa? Artinya disunahkan sholat sendirian seperti itu. Contohnya adalah sholat duha, kemudian sholat rawatib, sholat qobliyah atau ba'diyah, kemudian sholat witir. Sholat witir di sini selain daripada witir Ramadan ya, selain daripada witir Ramadan, artinya disunahkan sholat sendirian. Nah, bagaimana kalau misalkan mau sholat duha untuk pendidikan, misalkan sedang mengajar di pondok pesantren atau sedang mengajar di apa suatu lembaga yang mana itu ada praktek sholat duha misalkan kan, nggak apa-apa, diajak sholat berjamaah nggak apa-apa, tidak ada masalah untuk pembelajaran. Tetapi diutamakan untuk sholat sendiri ketika sudah tahu hukumnya, seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Imam Nawawi apa? Wa yustahabu an yaqula baina kulla takbiratain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hada qalahu jumhur ashabuna. Wa hada qalahu jumhur ashabina. Nah, jadi kita kembali ke masalah sholat Idul Fitri. Nah, ini kan nanti kita bakal semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita nanti di Idul Fitri. Amin. Nah, masalah Idul Fitri, kalau dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, takbirnya itu jumlahnya 7 kali dan di rakaat pertama,
kemudian rakaat keduanya 5 kali. Itu tanpa takbiratul ihram sama takbir intikal. Jadi kalau ditambah takbiratul ihram sama takbir intikal itu dari sujud ke berdiri, itu maksudnya takbir intikal. Intikal kan artinya berganti. Berarti jumlahnya 8 rakaat pertama, rakaat keduanya jumlahnya adalah 6. Tapi kalau tanpa takbiratul ihram dan takbir intikal berarti 7 sama 5 gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah sholat kusufain. Sholat kusufain itu adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Lah, kapan waktu dilaksanakannya sholat gerhana matahari? Kalau gerhana matahari itu kan mataharinya tertutup dengan bulan ya kan? Tertutup dengan bulan. Lah, selama matahari tertutup dengan bulan, itu masih diperbolehkan sholat gerhana matahari. Ketika sudah terang, sudah nampak mataharinya, artinya bulan itu sudah lewat, maka sholat gerhana matahari itu sudah habis. Begitu pula ketika sholat gerhana bulan. Gerhana bulan berarti kan mataharinya yang menutupi bulan kan. Ketika selama matahari itu masih menutupi bulan, maka waktu sholat gerhana bulan itu masih ada. Sedangkan ketika apa namanya matahari itu sudah melewati bulan, artinya bulan itu sudah nampak terang, itu sudah habis waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan gitu. Lah pelaksanaan apa namanya tata cara sholat gerhana itu ya yang pertama, yang paling tata cara yang pertama yang paling simpel itu ya sama seperti sholat subuh, sama mirip. Kalau yang kedua, tata cara yang kedua itu dengan ditambahkan 2 ruku dan 2 berdiri gitu. Maksudnya itu misalkan nih eh, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, habis ruku nanti kembali ke ruku, tetapi sedekap lagi. Jadi berdiri ke ruku, sedekap lagi, bukan bukan itidal, tapi sedekap lagi seperti ini, sedekap. Habis itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat lagi. Nah, begitu pula nanti di rakaat kedua kayak gitu juga. Nah, yang kaifiyah atau tata cara yang kedua ini diperpendek, bukan panjang, bacaannya pendek. Lah, tata cara yang ketiga sama seperti tata cara yang kedua, tetapi bacaannya agak dipanjangkan. Itu ada 3 cara. 3 cara dalam pelaksanaan sholat gerhana. Kemudian yang ketiga adalah sholat witir. Nah, sholat witir itu ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu satu. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Maksudnya itu Allah itu satu dan menyukai sesuatu yang ganjil. Fawtiru ya ahlal Quran. Maka berwitirlah wahai para penjaga Al-Quran. Nah, di sini khitabnya adalah para penghafal Quran. Karena apa? Karena para penghafal Quran itu diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya itu terdapat Al-Quran, sehingga eh, ketika apa namanya sholat witir itu disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dipanggil adalah ahlul Quran, karena di dalam sholat witir itu kita bisa murojaah, kita bisa apa namanya berzikir sebanyak-banyaknya, berdoa ketika sujud. Nah, maka eh, seyogianya bagi penghafal Quran itu menjadi teladan kepada umatnya. Kemudian, nah, pelaksanaan sholat witir itu kapan? Pelaksanaan sholat witir itu ketika selesai sholat isya sampai sebelum sholat subuh, sampai sebelum waktu sholat subuh masuk. Nah, gimana kalau misalkan lagi safar, kan ada jamak takdim tuh kan, safar, sholat maghrib, habis itu sholat isya di jamak takdim. Nah, maka sholat witir itu bisa langsung dilaksanakan waktu itu juga. Setelah sholat isya langsung sholat witir nggak apa-apa. Karena eh, karena sudah melaksanakan sholat sholat isya. Yang penting itu ukurannya setelah sholat isya, bukan waktu isya-nya itu gitu. Itu sholat witir. Kemudian, lah sholat witir itu selain Ramadan itu disunahkan sendiri, teman-teman sekalian, disunahkan sendiri. Karena apa? Karena ya ketika malam-malam itu ya waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Waktu kita bermunajat sebisa mungkin amalan kita ini disembunyikan. Tetapi ketika witir di bulan Ramadan di dalam mazhab Syafi'i 15
15 hari kedua di bulan Ramadan disunahkan untuk witir, disunahkan untuk apa namanya eh, berkunut, disunahkan untuk berkunut, membaca kunut di setiap witirnya. Nah, di situ maka witir di bulan Ramadan itu hukumnya disunahkan untuk berjamaah, khusus di bulan Ramadan. Kemudian, wakada rawatibus salati duha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Nah, di sini wakada rawatibus salati wa duha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Nah, maka begitu pula sholat rawatib. Sholat rawatib ini ba'diyah, qabliyah, ba'diyah itu loh. Itu disunahkan juga untuk dikerjakan. Karena di dalam hadis disebutkan barang siapa yang menjaga sholat dalam sehari semalam itu 12 rakaat, maksudnya sholat rawatib ini 12 rakaat, yang 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan bangunan, membangunkan rumah di surganya. Nah, sholat rawatib ini ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang ditekankan, ada yang nggak ditekankan. Yang ditekankan itu ada 10. Yang ditekankan itu ada 10. Terutama yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Maka di dalam hadis disebutkan barang siapa yang apa namanya sholat. Jadi rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu keutamaannya. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru sholat sebelum subuhnya loh, qobliyah subuhnya. Bagaimana dengan pahala sholat subuhnya kan gitu. Kemudian yang kedua rakaatan qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Itu sunnahnya sunnah muakkadah. Berarti udah 4 kan. Kemudian rakaatan ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti udah 6. Wa rakaatan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib sudah 8. Wa rakaatan ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, totalnya adalah 10. Itu yang sunnah muakkadah. Kemudian ada juga yang sunnah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu contohnya apa? Yang nggak ditekankan. Dia sunnah tetapi nggak terlalu ditekankan. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi disunnahkan sebelum zuhur itu sholatnya 4 rakaat. Tetapi duanya muakkadah, duanya lagi ghairu muakkadah gitu. Warakaatani ba'daha. Warakaatani ba'daha. Nah, setelah sholat duhur itu juga disunnahkan apa namanya 4 rakaat juga. Ba'dihanya 4 rakaat. Tetapi yang duanya wairu muakkadah, yang duanya lagi wairu muakkadah. Wa arba'un qabla al-asri. 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, di sini 4 rakaat itu maksudnya 2 kali salam ya, bukan 4 rakaat langsung, bukan. Wa raka'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, wa raka'atani qabla al-isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Ya, itu. Jadi itu yang wairu muakkadah. Kemudian, nah di sini kita beralih ke sholat duha. Sholat duha itu yang paling sedikit sholat duha, paling sedikit itu 2 rakaat. Paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Kemudian paling banyak itu ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf. Kalau Imam Ar-Ramli mengatakan maksimal sholat duha itu adalah 8 rakaat. Tetapi Imam Ibnu Hajar berpandangan lain, maksimal sholat duha itu adalah 12 rakaat. Ala kulli hal, mau pakai yang mana, tafadhol terserah teman-teman sekalian, tetapi yang masyhur di kalangan masyarakat yang banyak diamalkan adalah pakai pendapat yang 8 itu disamakan dengan sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail kan 8 rakaat. Intinya 8 rakaat tetapi tanpa witir gitu aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih tentu sholat tarawih ini dikerjakan ketika apa? Ketika bulan Ramadan. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu sama seperti qiyamul lail, sama seperti tahajud. Bedanya dilakukan di sholat di malam apa namanya Ramadan, di bulan Ramadan. Nah ini.
وأكثرها 20 ركعة ولو أراد الاقتصار على بعض 20 صح. Nah, ini disebutkan yang paling banyak apa namanya maksimalnya sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Kalau mau kurang dari 20 rakaat, misalkan mau mengamalkan yang 11 atau yang 8, maka soha di mazhab Syafi'i pun mensahkan yang kurang dari 20 rakaat. Nah, gitu teman-teman. Kemudian waktu akal witri min ba'di fi'li salatil isya wa qabla tulil fajri as-sadiq. Ya, waktu di pelaksanaan salat tarawih seperti halnya salat witir. Sama seperti halnya salat witir yaitu eh, sebentar teman-teman ada telepon sebentar. Nah, pelaksanaan sholat tarawih itu sama seperti sholat witir. Jadi setelah sholat isya sampai sebelum pelaksanaan sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh. Nah, di sini disebutkan keutamaan qiyamul lail atau sholat tarawih di dalam bulan Ramadan yang telah kami sampaikan tadi di awal, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail, maksudnya qoma di sini adalah berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail atau tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Nah, kita sudah apa namanya sudah pembahasan tentang sholat sunnah kita sudahi. Semoga apa namanya eh, jelas insya Allah ya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Acep atau dari Ustazah Hidayatul Rohmah sebelum kita beranjak ke babus siam, babus saum. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Atau nanti kita akhirkan aja. Gimana? Gimana Mas Acep? Kita akhirkan aja nanti ya. Iya boleh Ustaz. Oke, oke, kita lanjut babus saum. Nah, as-saum wa amma saumu dan adapun saum yaitu puasa wa huwa tsalitsu min arkanil Islam yaitu ketiga dari rukun Islam. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin. Nah, apa sih artinya saum? Saum itu yaitu menahan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dapat diketahui atas bentuk yang khusus gitu. Itu namanya pengertian daripada saum. Nah, di syarahnya disebutkan bahwasanya puasa itu disyariatkan sebelum zakat. Nah, mu'alif itu menaruh puasa di urutan yang ketiga. Di urutan yang ketiga. Kenapa? Karena puasa itu disyariatkan terlebih dahulu daripada zakat. Seperti itu. ولأنه يلي الصلاة في الأفضلية ولأن عدد من يباشر الصوم ويحتاج لمعرفة أحكام أكثر. Itu. Karena apa? Karena puasa ini hukumnya hampir mendekati sama seperti sholat gitu. Kalau sholat kan setiap hari 5 waktu. Nah, kalau puasa ini sepekan 2 kali. Kalau zakat kan setahun sekali. Nah, maka puasa ini hampir saja mendekati sholat dalam afdholiyahnya, dalam keutamaannya. Nah, kapan puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi puasa disyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu ketika tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, dalilnya sudah hafal semua dari kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hikmah daripada disyariatkannya puasa itu apa? La'allakum tattaqun supaya kalian itu bertakwa. Nah, takwa itu apa? Kata ulama, takwa itu adalah berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semampunya dan berusaha meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang. Tuh. Kemudian wa minhun niyyatu likulli yaumin.
Nah, maksudnya wa minhu di sini apa? Wa minhu di sini maksudnya rukun-rukun daripada puasa itu apa? Yang pertama, niat setiap hari. Nah, jadi harus niat setiap hari, maksudnya setiap malam itu harus niat. Nah, di dalam jumhur ulama eh, bukan jumhur ulama. Jadi kesepakatan ulama bahwasanya puasa itu wajib adanya niat. Kalau nggak niat, ya batal puasanya nggak apa namanya nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, harus dikodok. Nah, masalah niat ini ulama berbeda pendapat, teman-teman. Jumhur ulama dari kalangan madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat bahwasanya niat itu di malam hari. Nah, niat itu di malam hari, niat puasa maksudnya. Jadi waktu niat itu maghrib, misalkan sekarang kan keberapa Ramadan ini? Ini hari Ahad kan? Kamis, Jumat, Ahad. Besok hari Senin. Berarti hari keempat kan? Berarti niatnya itu mulai dari maghrib tadi, mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh nanti. Itu disunahkan, diwajibkan seseorang itu untuk niat menurut pendapat jumhur ulama. Bahwa apa tempatnya niat itu di situ malam hari. Lah, kalau misalkan habis subuh kok belum niat, maka dihukumin dua. Karena keteledorannya, udah dikasih waktu banyak kok malah belum masih lupa niatnya, maka dihukumin dua. Yang pertama imsak. Dia harus menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Yang kedua nanti wajib qadha. Ya, jadi tersiksa orang yang nggak niat ini di malam harinya. Menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi menurut mazhab Hanafi diperbolehkan kalau misalkan malamnya lupa untuk niat, diperbolehkan selama belum zuhur, selama belum zawal, maka diperbolehkan untuk niat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, tuha minal laili. Nah, di sini wajib niat itu di malam hari. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, wajib tabyid tuha ini maksudnya niat di malam hari gitu. Niat di malam hari, niat dari malamnya gitu. Itu maksudnya. Kemudian wal imsaku anil mufattirat. Nah, kita bahas dulu yang tabyitu minal laili. Fa yustadu li sihhati siyamil fardi amran. تبييت النية لكل يوم وهو إيقاع النية بعد غروب الشمس وقبل دخول وقت صلاة الفجر يقول الصيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Nah, itu dalilnya. Barang siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka nggak ada puasa baginya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin lil manwi. Harus menentukan ini puasa apa gitu. Puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, puasa kafaroh itu harus ditentukan karena ini puasa wajib harus ditentukan. Misalkan kalau puasa Ramadan ya nawaitu shauma ghadin an ada'i farudi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Kalau kepanjangan ya cukup nawaitu farudha siyami Ramadan itu udah cukup. Nah, di mana letak daripada niat ya di hati. Kesepakatan ulama niat itu di hati. Adapun dilafazkan, niat dilafazkan itu menurut pendapat Imam Syafi'i disunahkan malahan. Menurut pendapat Imam Malik lebih baik nggak dilafatkan gitu. Maka nggak ada masalah bagi yang memilih untuk tidak dilafatkan, tafadhol gitu. Tafadhol, tidak ada masalah. Bagi yang memilih untuk dilafatkan juga tafadhol, nggak ada masalah juga gitu. Karena ulama perbedaan di antara para ulama itu rahmah. Jadi menjadikan rahmat. Kemudian wal imsaku 'anil mufattirati min at-ta'ami wasyarabi wal jima'. Wal imsaku 'anil mufattirat. Jadi menahan dari sesuatu yang membatalkan. Apa aja sesuatu yang membatalkan puasa? Yaitu minat ta'ami wasyarab, yaitu makan dan minum. Wal jima'. Jima' ini adalah bersetubuh, bersetubuh. Wal istimna' bimubasyaratin, yaitu melakukan onani. Wal istiqaati bil ikhtiyar, yaitu dengan cara muntah, muntah dengan sengaja maksudnya. Lah, muntah dengan sengaja. Kita bahas dulu yang
to'am apa namanya salah satu yang membatalkan puasa makan dan minum sudah jelas teman-teman. Orang kalau misalkan makan dan minum sudah jelas dia batal puasanya kecuali kalau lupa. Karena orang yang lupa itu tidak bisa dihukumin batal puasanya karena dia lupa. Maka ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang itu lupa, kemudian dia makan, walaupun sekenyang apapun, kemudian dia ketika ingat dia muntahkan lagi, dia kumur-kumur, dia ludahkan, maka Allah itu seakan-akan memberikan makan kepadanya gitu. Maka apa lupa itu tidak bisa dihukumin batal puasanya. Maksudnya makan dan minum secara sengaja, nggak lupa, kemudian tidak dipaksa juga itu. Jadi sengaja dan tidak dipaksa. Kemudian tahu kalau misalkan makan itu haram hukumnya. Tahu kalau misalkan dia nggak tahu, misalkan baru mualaf, maka nggak ada masalah. Itu tidak termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya al-jima. Jima ini ya bersetubuh. Itu sudah jelas. Bahkan hukumannya bagi orang yang jima secara sengaja di siang hari, dia wajib apa namanya kafaroh. Wajib kafaroh. Kafarotnya apa? Itqu raqabah muslimah. Harus memerdekakan budak. Di zaman sekarang kan nggak ada budak. Maka yang selanjutnya diwajibkan baginya untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut setiap hari, nggak boleh ada jeda. Misalkan seminggu sudah puasa seminggu, hari ke-8 nggak puasa, maka ngulangi lagi dari awal. Itu hukuman bagi orang yang jima di siang hari. Kemudian apa namanya? Misalkan nggak mampu puasa, maka dia wajib untuk memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin, setiap apa namanya orang miskinnya mendapatkan 1 mud. Nah, 1 mud di sini menurut jumhur ulama adalah 0,6 kilogram atau 600 sekian gram. Gitu. Atau kalau misalkan mau pakai bahan pokok seperti beras, bisa 3/4 liter. Itu ukurannya. Menurut jumhur ulama ya. Kemudian wal istimna bi mubasyaratin lah. Mohon maaf sekali teman-teman. Istimna yaitu onani itu membatalkan puasa. Karena apa? Karena istimna itu identik dengan yang identik dengan perbuatan, yaitu perbuatan tangan. Mohon maaf, perbuatan tangan. Maka yang seperti itu sama dihukumin sebagai jima, bukan bukan apa namanya, bukan berarti zina ya, tetapi itu dihukumi sebagai jima dalam konteks puasa, pembatal puasa gitu. Karena sama-sama mengeluarkan air mani dengan syahwat. Maka istimna itu dihukumin orang yang istimna dengan sengaja pakai tangan istrinya misalkan, maka itu batal puasanya. Tetapi kalau misalkan keluar air mani karena memikirkan sesuatu, maka nggak batal puasanya. Itu. Karena memikirkan sesuatu, maka nggak batal puasanya. Kemudian terakhir wal istiqoati bil ikhtiar, wal istiqoati bil ikhtiar. Nah, di sini muntah dengan sengaja. Jadi misalkan misalkan memasukkan tangan ke mulut, itu kan seakan-akan dia sengaja untuk muntah gitu. Maka puasanya batal. Beda halnya ketika misalkan perutnya sakit, dia tiba-tiba muntah. Setelah muntah, kumur-kumur, pokoknya bagaimana caranya supaya nggak masuk lagi ke dalam badan. Maka itu nggak apa-apa, nggak dihukumin sebagai pembatal puasa. Yang dihukumin sebagai pembatal puasa itu ketika muntahnya disengaja, itu aja intinya. Wa min tamamil shaum kaful jawarihi amma yakrahu Allah Ta'ala min al-a'dha'i sab'ati al-ati dzikruha. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang termasuk daripada supaya puasa kita itu tamam, supaya puasa kita itu diganjar Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang makbul, puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, maka harus menahan anggota badan kita yang 7. Jadi anggota badan kita ini pun mempunyai kemungkinan besar untuk maksiat gitu. Misalkan anggota badan tangan, kita bisa melakukan sesuatu maksiat HP kan kita di rumah ini kan udah lengkap lah kalau mau maksiat ada semua naudzubillah. Misalkan mulut.
kita gibahin teman kita, kita apa adu domba, zina mata misalkan, maksiat mata. Pokoknya zaman sekarang itu zamannya fitnah dan salah satu benteng daripada fitnah tersebut adalah dengan puasa. Maka puasa itu di dalam hadis disebutkan as-siyamu junnah. Puasa itu seakan-akan benteng, yang mana benteng tersebut itu akan membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian ففي الحديث خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. Jadi di sini di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 perkara yang mana 5 perkara ini membatalkan puasa. Nah, di sini jangan salah paham teman-teman. Di sini bukan membatalkan puasa itu sendiri, tetapi di sini membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah, tetapi nggak dapat pahala puasa. Contohnya apa? Berbohong. Ketika puasa, kok tiba-tiba bohong sama temannya. Misalkan ditanya, kamu tadi malam terawih di mana gitu. Saya terawih di masjid ini, padahal dia nggak terawih gitu kan. Ya, itu sama aja bohong. Jadi dia sudah kehilangan pahala puasa itu. Kemudian yang kedua, wal ghibatu, gibahin temannya. Maka ghibah ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran disebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggibahi atau kalau bahasa Jawanya mengerasani. Janganlah kalian ngerasani atau menggibahi apa namanya saudara kalian karena kalau orang gibah itu sama saja memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Oh, sangat keras Al-Quran. Apakah kamu cinta di antara kalian itu memakan eh, daging bangkai saudara kalian? Padahal kalian itu membenci bangkai tersebut, udah benci, malah kalian makan gitu. Wan namimatu dan orang yang suka mengadu domba. Wal yaminul kadzibah dan sumpah palsu, kemudian wan nadharu bisyahwatin dan melihat dengan syahwat. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, dihindarkan dari sesuatu yang buruk. Wa min tamamis shaum. Nah, di sini termasuk juga wa min tamamis shaumi dan termasuk ketika puasa itu supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala tahadil iftari ala halalin. Tahadil iftar ala halalin. Jadi berbuka dan sahur itu dengan yang ini, dengan yang halal gitu. Dengan yang halal misalkan sahur dengan puasa dengan apa namanya? Iftar dengan teh atau dengan kopi. Nah, misalkan buka puasa dengan makan daging anjing, makan daging babi, ya sama aja itu namanya. Sama aja menghilangkan pahala puasa tersebut gitu. Jadi udah ditahan-tahan nggak makan dan minum ketika buka dan sahur kok makan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan makanannya halal, makanannya daging kambing dan sapi tapi hasil curian, sama saja itu haram. Kemudian wa adamul istiktsari minal akli. Nah, juga sebisa mungkin jangan sampai kita berlebihan di dalam makan, baik makan sahur maupun makan buka puasa. Di dalam sahur itu kenapa disunahkan sedikit makan dalam sahur? Karena tujuan dari puasa itu adalah menekan syahwat. Nah, kalau di sahur saja makan banyak, berarti syahwatnya kan sama aja. Syahwatnya tetap naik terus gitu. Nah, gimana tujuan puasanya kan nggak tercapai. Nah, kenapa kok di dalam buka juga disunahkan untuk makan sedikit? Supaya nanti ibadahnya khusyuk, supaya pas tarawih nggak ngantuk, supaya pas tarawih itu bisa seger gitu kan. Nah, kalau misalkan makan eh, bukanya sudah makan gorengan, habis itu habis sholat maghrib makan rawon, makan pecel, segala sesuatu dimakan itu kan berarti ini nanti nggak khusyuk sholat sholat tarawihnya. Wayan bagi al istighfaru minas saumi.
La siyamal ayyamul fadilatu fi syar'i wallahu a'lam wabillahi taufik. Lah seyogianya selain daripada puasa Ramadan juga perbanyak puasa-puasa lainnya. Misalnya seperti puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulannya yaitu puasa 13, 14, 15 setiap bulannya. Ini bulan Hijriah ya. Kemudian puasa Asyura, puasa Tasyua itu diperbanyak. Jadi ada puasa yang perpekanan, ada pekanan yaitu Senin Kamis, ada juga bulanan yaitu setiap 14, 15, 16, ada juga tahunan seperti puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal, ada juga yang ya tahunan itu Tasyua dan Asyura dan lain sebagainya. Itu mari kita memperbanyak itu puasa. La siyamal ayyamul fadilah fi syar'i. Apalagi hari-hari yang sangat ditekankan di dalam syariat, hari-hari yang di dalamnya itu banyak sekali keutamaannya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Allah itu maha tahu dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak salahnya. Ini saya stop dulu apa namanya YouTube apa rekamannya. Nanti kalau mau tanya jawab biar enak gitu, biar biar plong.